Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bang Jaki meliput kegiatan rutin upacara bendera setiap hari Senin per 2 minggu di Pondok Pesantren Darul Rahman. Sekarang tanggal 22 Februari 2021. Kegiatan rutin upacara bendera. Al-Barnabijus Sadis Qiraatul Bai'ah was Salawat. Thumma innana al-an nastami' ila salawat allati biha nazalat alaina sakinah wa asyiyatna rahmah wa khafatna al-malaika wa dzakarana Allahu fi man indah bi qiraati akhina al-karim Jayyid al-Fikri falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik alaihi salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cik, cik. Cik, cik. bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya.
cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Capai ridhoan Tuhan. Dengan bismillah kami ucapkan, alhamdulillah kami panjatkan kepada Tuhan pencipta alam. Kami putra putri Islam, pelajar pondok pesantren Darul Rahman, siap menjunjung tinggi syariat Islam, berbudi tinggi, berbadan sehat, berpikiran bebas, berpengetahuan luas, siap dipimpin, siap memimpin, maju kita berjuang menuju cita-cita Ahlussunnah wal Jamaah. Hidup bersatu padu, umat menjadi satu agar terwujud akidah Islam. Hindarkan permusuhan dalam persaudaraan, menjadi pangkal tujuan. Bertakwa dan beriman, menegak keadilan untuk mencapai keridhaan Tuhan. Untuk mencapai keridhaan Tuhan. Untuk mencapai keridhaan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Seluruh majelis guru yang saya hormati, anak-anakku sekalian, marilah terlebih dahulu selalu kita menyampaikan kalimat tasyakur
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kau mau menghitung nikmat-nikmat Allah, tentu kita tidak mampu menghitungnya dari banyaknya nikmat Allah. Tidak usah yang di luar tubuh kita, dalam tubuh kita sendiri sudah banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat panjang umur. Ini sudah mendapatkan nikmat yang besar pada diri kita. Lihat orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah berada di liang kubur. Lihat orang-orang yang sedang terlentang di rumah sakit, di infus. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kita diberikan kesehatan yang baik. Inilah nikmat yang diberikan Allah. Modal utama adalah modal sehat. Kalau sudah sakit diberikan penyakit oleh Allah, tentu kita tidak berdaya apa-apa. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Ini merupakan nikmat yang terbesar bagi kita. Karena dengan nikmat iman ini kita insya Allah selamat. Iman yang mengawal kita, iman yang mendampingi kita, iman yang memandu kita. Berbahagialah orang-orang yang dijaga oleh imannya, yang dikawal oleh imannya, dan celakalah manusia-manusia yang dikawal oleh hawa nafsunya. Disitulah hancurnya manusia. Sehingga iman yang mendampingi kita selalu membisikkan kita untuk menjalankan perintah Allah. Iman yang ada di dalam hati kita yang selalu mendorong dan membisikkan kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Disinilah fungsinya iman yang sangat mahal. Anak-anakku sekalian, syukurilah. Anak-anak selalu dan selalu saya katakan, bersyukurlah, alhamdulillah masih punya orang tua. Alhamdulillah, alhamdulillah punya orang tua kita, oleh Allah dikasih rezeki sehingga mampu membiayai anak-anakku menuntut ilmu di pondok pesantren ini. Ini satu kesempatan al-fursatat thayyibah, kesempatan yang sangat baik sekali untuk anak-anakku, untuk masa depannya anak-anakku. Selalu saya agak berpikir, anak-anakku, jangan kau pikirkan untuk saat ini, tapi kau pikirkan nanti untuk 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, dan kau pasti menjadi orang dewasa. Alangkah sedihnya kalau kau hidup dalam keadaan kebodohan. Itu yang selalu saya peringatkan. Berbahagialah kalau kau hidup dengan keilmuanmu dan hidup dengan akhlakmu. Tidak cukup hidupku dengan ilmu saja, tetapi harus disertai dengan al-akhlakul karimah. Itulah yang akan menjadi manusia bahagia, dan itulah yang menjadi kebutuhan umat di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, waktu yang baik jangan kau sia-siakan. Wantahisil fursata wahdar fautaha fabuluwil isi fi nailil furs. Itu diajarkan di kelas itu. Pergunakanlah kesempatan itu dan waspadalah kau atas hilangnya kesempatan itu. Karena kesempatan itu tidak 2 kali, kesempatan itu cuma 1 kali lewat. Maka intaisil fursa wahdar fautaha fabulul isi fi nailil furs.
Orang yang mencapai kejayaan itu karena orang yang pandai-pandai mempergunakan kesempatan. Pandai-pandailah anak-anakku mempergunakan kesempatan. Mumpung kau masih muda, mumpung kau belum dibebani oleh bermacam-macam pikiran, nanti kalau kau dewasa akan dibebani oleh bermacam-macam pikiran. Minimal pikiran keluarga, punya istri, punya anak, itu minimal. Belum lagi nanti pikiran-pikiran yang di luar rumah tanggamu, seperti organisasi, memikirkan ekonomi, memikirkan politik, memikir macam-macam beban yang diberikan oleh Allah kepada kita ini. Oleh sebab itu, untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa yang akan datang, itulah kita harus dipenuhi, diisi dengan ilmu. Oleh sebab itu di pondok ini kita ajarkan baik ilmu pengetahuan umum yang sifatnya kepentingan dunia maupun ilmu agama yang kami titik beratkan. Ilmu agama untuk dunia dan untuk akhirat. Nah, itulah. Maka anak-anakku pergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Jangan mengikuti hawa nafsunya, jangan mengikuti setannya. Masih banyak wali murid yang menghadap kepada saya, yang anaknya katanya tidak betah di sini, ingin pindah, ingin keluar. Subhanallah. Di sini diberi tempat oleh Allah cukup baik. Ilmu yang diberikan insya Allah tidak kalah dengan di luar. Nyatanya alumni kita ini bisa diterima di perguruan tinggi dalam negeri, bisa diterima di perguruan tinggi di luar negeri. Bagi anak-anak yang betul-betul mumpuni, menguasai ilmu yang diberikan di pondok pesantren dengan sebaik-baiknya. Titik beratnya adalah bahasa Arab, bahasa Inggris, dan ilmu agama yang didampingi, diperkuat oleh ilmu pengetahuan umum sebagai penguat di dalam kita hidup di tengah-tengah masyarakat itu. Oleh sebab itu kesempatan ini anak-anakku supaya dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah oleh Allah diberikan asrama. Anak-anakku bisa tidur di asrama. Alhamdulillah Allah memberikan air cukup. Walaupun tentu harus dihemat, karena air yang kita pakai itu memakai gerak listrik. Listriknya harus kita bayar. Oleh sebab itu walaupun bagaimanapun kita bersyukur, alhamdulillah air cukup. Tempat mandinya ada, tempat mencucinya ada. Tidak usah masak, langsung makan. Subhanallah. Mau masuk sekolah tidak kepanasan dan tidak kehujanan. Lihat anak-anak lain yang mau pergi ke sekolah naik angkot atau naik bis kota atau naik motor. Alhamdulillah anak-anakku tidak usah naik motor, tidak usah naik angkot. Langsung dari kamarnya menuju ke kelasnya dan tidak kehujanan. Mau ke masjid tidak kehujanan, mau ke dapur tidak kehujanan. Berapa nikmat yang Allah berikan, kemudian kau merasa tidak betah di pondok ini, ingin keluar. Itu anak-anak yang tidak bersyukur kepada Allah. Dibikin tempat yang begitu bagus oleh Allah. Yang dulu kita berada di Jalan Senopati, ya alhamdulillah tanah itu tanah berkah yang telah melahirkan ulama-ulama di ibu kota ini dan juga di tempat-tempat lain. Tapi tempat yang begitu sempit, alhamdulillah Allah berikan gantinya dengan tempat yang seperti itu. Maka selalu saya pesan, bersyukurlah anak-anakku, jangan memikirkan utruk masiwaddas. Tinggalkan selain pelajaran. Rokisu afkarokum lidarsi.
Pusatkan pemikiranmu hanya untuk belajar, untuk belajar, untuk belajar. Supaya ilmu yang diberikan oleh majelis guru terserap di otak anak-anakku semua. Bahasa Arab, bahasa Inggris yang diberikan langsung dipraktekkan sehari-hari. Untuk apa saya bikin asrama? Kalau anak-anakku tidak mempraktekkan bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya, sia-sia saya. Saya bikin asrama itu supaya anak-anakku di asrama berbahasa Arab dengan kawannya, di dapur berbahasa Arab, di masjid berbahasa Arab, berbahasa Inggris, praktekkan kedua-duanya sampai lancar. Hatta takuna al-lughatul Arabiyah kalluwatil Indonesia takhruju min alsinatikum kama takhruju al-lughatul Indonesia. Ini yang saya harapkan. Dengan bahasa Inggrisnya juga dipraktekkan dengan sebaik-baiknya. Kalau anak-anakku nanti tamat dari sini, bahasa Arabnya lancar, bahasa Inggrisnya lancar, baca kitab Fathul Qori, Fathul Mu'in, Riyadus Shalihin, Tafsir Jalalain dan fakih-fakih lainnya dan hadis-hadis lainnya, alangkah indahnya kau hidup nanti di tengah-tengah masyarakat. Itulah generasi yang didambakan masa depan oleh umat ini. Tokoh-tokoh agama, pengajar agama sangat dibutuhkan, apalagi di tengah-tengah era globalisasi yang manusia hampir-hampir lupa kepada Allah, hampir-hampir lupa kepada kuburan, hampir-hampir lupa kepada hari kiamat, tidak ingat adanya surga dan neraka. Di tengah-tengah masyarakat yang semacam ini dibutuhkan rohaniawan, tokoh-tokoh agama yang akan memberikan ketenangan di tengah-tengah masyarakat dalam era globalisasi ini. Bisa hidup tenang dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah anak-anakku, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak sekolah-sekolah yang belum bisa tatap muka langsung dalam belajar, masih mempergunakan Zoom. Itu masih banyak, tidak sedikit. Mungkin di DKI itu masih hampir seluruhnya murid-murid SMP, SMA yang belum bisa tatap muka dengan guru-gurunya. Bersyukurlah anak-anakku, kau di pondok ini bisa belajar langsung tatap muka dengan gurunya. Oleh sebab itu, saya tahu siapa anak yang tidak betah, tidak senang di pondok itu. Saya tahu itulah anak-anak yang pertama pelajaran tidak mengikuti. Mengapa pelajaran tidak mengikuti? Karena dia malu bertanya. Tidak paham mufradat, tidak mau tanya. Tidak paham kalimatnya, tidak mau tanya. Akhirnya menumpuk kebodohan, sehingga masuk kelas dia kayak mau masuk neraka. Karena pelajaran-pelajaran yang tidak paham, itu yang akhirnya kepada orang tuanya mengeluh, minta pindah dan seterusnya. Saya tahu. Yang kedua penyakitnya, karena anak-anakku kurang pandai bergaul, hidup menyendiri, makan menyendiri, belajar sendiri, ke masjid sendiri. Ini yang mengakibat mereka tidak betah. Kalau mereka mempunyai pergaulan yang baik dengan kawan-kawannya, makan ada kawan, tidur ada kawan, makan ke masjid ada kawan, bermain ada kawan, dan selalu bergabung dengan kawannya, insya Allah lupa kepada rumahnya. Betah di pondok ini, pondok kayak surga, semua pelajaran paham. Maka selalu saya katakan, hilangkan kebodohan. Kalau sering ditulis di pintu itu, untuk apa kau ke pondok pesantren? Jawabannya untuk menghilangkan kebodohan. Untuk menghilangkan kebodohan ini belajar. Kalau tidak paham, bertanya. Itu kuncinya. Ini yang kadang-kadang kunci ini tidak diperhatikan.
bahwa bertanya itu loh kunci untuk menghilangkan kebodohan. Kamu tidak tahu ibu kota Amerika Serikat, kamu tidak tahu ibu kota Maroko, engkau tidak tahu ibu kota Tunisia, kau tidak tahu ibu kota Saudi Arabia, kau tanya. Dengan tanya engkau menjadi tahu, menjadi alim. Alim itu orang yang tahu. Jahil itu orang yang tidak tahu. Maka jahlun, kebodohan itu harus dihilangkan. Cara menghilangkan kebodohan, ya bertanya. Kalau nggak tahu di mana kota Bandung, ya tanya. Dengan tanya pasti tahu. Inilah teori Al-Quran yang diberikan oleh Allah. Sehingga di dalam Al-Quran berapa banyaknya kalimat yas'alunaka, 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 yas'alunaka. Semua pertanyaan dijawab oleh Rasulullah. Sehingga sahabat menjadi tahu setelah dijawab oleh Rasulullah. Yas'alunaka anil akhillah. Mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Allah, mengapa bulan itu menjadi bulan sabit, purnama kembali jadi bulan sabit? Qul hiya mawaqitu linnas. Dijawab, itulah Allah bikin bulan untuk mengatur waktu ibadatmu, ibadah puasamu, ibadah hajinya. Lalu jadi tahu, oh itu fungsinya bulan yang diterbitkan oleh Allah. Tahu. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang wanita yang datang bulan. Qul hiya, ada, itu sedang ada kotorannya, jangan didekati. Itu semuanya dengan yas'alunaka, yas'alunaka, terbukalah ilmu ini, hilanglah kebodohan. Maka selalu saya anjurkan kepada anak-anakku, bertanya, jangan malu bertanya. Orang yang malu bertanya sesat di jalan. Tidak tahu kota Bandung, dia berjalan, tidak mau tanya kepada orang dan tidak mau membaca. Akhirnya bukan ke Bandung dia sampai ke Cirebon. Tapi kalau bertanya, insya Allah sampai ke tujuan. Inilah anak-anakku yang selalu saya tekankan. Praktekkan bahasa Arabmu, praktekkan bahasa Arab sehari-hari dengan kawanmu. Jangan sampai ada bahasa Indonesia. Baik di kamar mandi, apalagi sekarang sudah selesai pertengahan tahun. Anak kelas 1 pun sudah mampu berbahasa Arab untuk sekedarnya. Di kamar mandi berbahasa Arab, di dapur berbahasa Arab, di masjid berbahasa Arab, di kelas dengan ustaznya berbahasa Arab, berbahasa Inggris. Akhirnya apa? Semuanya lancar mengeluarkan bahasa Arab, mengeluarkan bahasa Inggris. Tidak ada kesulitan. Kadang-kadang kalau berlatih sendirian, pidato bahasa Arab sendirian, sambil duduk-duduk misalnya, berpraktek berpidato bahasa Arab sendirian, berpraktek berkhutbah Jumat sendirian, insya Allah akan lancar bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya. Inilah anak-anakku kesempatan dengan sebaik-baiknya. Demikianlah laporan Bang Jaki pada upacara bendera setiap per 2 minggu di Pondok Pesantren Rahman. Semoga nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Syekhuna Kiai Al-Haj Supran Makmun dapat dijadikan pedoman bagi murid-murid untuk semangat belajar, dan kita doakan semoga para santri berhasil dunia dan akhirat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.